karena akan dilakukan dokumentasi oleh teman-teman panitia. Memohon kesediaan teman-teman untuk menyalakan kameranya. Kita mulai dari slide pertama dulu. Baik, sebentar ya. Kemudian lanjut ke slide kedua. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semua atas kesediaannya untuk menyalakan kameranya. Baik. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bagaimana kabar teman-teman semua? Apakah baik-baik saja? Atau sehat-sehat saja? Baik, Kak. Baik, semua pada menganggukkan kepala, berarti menandakan kondisinya sehat-sehat saja. Baik, dengan sangat antusias, perkenalkan, saya Erdo Pratomo. Saya akan memandu kegiatan kita pada hari ini hingga selesai nanti. Jadi, juga diinformasikan untuk teman-teman semua diperbolehkan untuk makan dan juga minum. Namun, diharapkan untuk mematikan audionya nanti, agar tidak seperti mendengarkan video ASMR. Anda makan, suaranya kedengeran krenyes-krenyes begitu. Oke. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya jika kita mulai dengan doa. Doa kita pada siang hari ini akan dipimpin oleh Saudara Tan Satrisna. Untuk waktu dan kesempatannya saya berikan. Baik, terima kasih MC. Sebelum kita melaksanakan kegiatan pada hari ini, kita mulai dengan doa. Doa akan saya pimpin secara Katolik, yang lain bisa menyesuaikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Puji syukur kami mengucapkan kepadamu ya Tuhan, atas berkat dan kasih-Mu yang senantiasa menyertai kami, sehingga kami boleh berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan kegiatan webinar ini. Berkatilah kegiatan ini dari awal, pertengahan, hingga akhir, agar berjalan lancar sesuai rencana-Mu. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Doa selesai, saya kembalikan lagi kepada MC. Baik, terima kasih Saudari Tan Satrisna. Semoga dengan doa yang sudah diberikan, kegiatan kita pada hari ini boleh berjalan lancar dan apa yang akan disampaikan oleh pemateri kita boleh menjadi informasi dan juga pengalaman yang baru untuk kita semua. Pada saat ini, sebelum kita memulainya, selanjutnya saya akan memperkenalkan moderator kita. Pada siang hari ini, terlebih dahulu ya, yang akan nantinya memandu kegiatan kita, memandu diskusi kita pada hari ini. Jadi moderator kita ini bernama David Christian Ferdinand. Beliau berasal dari Kota Malang dengan riwayat pendidikan S1 Farmasi di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya
dan pada saat ini tengah menempuh pendidikan profesi apoteker di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Tentunya banyak sekali pengalaman organisasi yang beliau peroleh dan juga segudang prestasi dalam bidang kefarmasian yang telah beliau peroleh juga, serta berbagai publikasi yang sudah pernah beliau peroleh. Tanpa berlama-lama, mari kita sambut. Ini dia moderator kita, Saudara David Christian Ferdinand. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya baik, terima kasih buat kesempatannya yang telah dilimpahkan kepada saya. Perkenalkan, saya David. Di sini saya selaku moderator akan mengarahkan kegiatan webinar penyuluhan kali ini dari awal hingga akhir. Nah, sebelum itu saya ingin menjelaskan terkait dengan kegiatan webinar penyuluhan kali ini terbagi menjadi 2 sesi. Dan ini kami ingin menginfokan juga untuk ada perubahan sesi. Jadi untuk sesi pertama, kita awali pembahasan kita kali ini secara khusus untuk topik penata laksanaan program terapi TB MDR di Puskesmas yang dibawakan oleh Bapak Hadianto Nur Satya, apoteker. Ya, jadi sebelum saya memulai sesi pertama ini, izinkan saya untuk membacakan kurikulum vitae dari pembicara kita yang pertama. Ya baik, jadi pembicara kita ini yaitu adalah apoteker Hadianto Nur Satya, sarjana farmasi. Beliau lahir di Surabaya. Next. Nah, jadi riwayat pendidikan, beliau merupakan salah satu alumni dari Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dan lulusan program profesi apoteker tahun 2020, dan beliau memiliki pengalaman organisasi mulai dari OSIS di SMK Farmasi Surabaya, serta tahun 2018-2019 beliau menjabat sebagai koordinator di Badan Perwakilan Mahasiswa. Next. Nah, ini adalah pengalaman kerja dari pemateri kita yang pertama. Beliau pernah menjabat sebagai tenaga teknis kefarmasian di berbagai macam apotek, ya, mulai dari apotek Alfa Medica, apotek Viva Generik, apotek Kimia Farma, terus klinik Pratama Surya, dan setelah lulus beliau juga menjabat sebagai apoteker pendamping di RSIA Graha Medica tahun 2021, lalu apoteker penanggung jawab dan alkes PIC Service Level di Kimia Farma Trading and Distribution Surabaya, dan saat ini beliau juga menjabat sebagai apoteker penanggung jawab di Puskesmas Muro Krembangan Surabaya, seperti itu. Next. Oke, pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, tadi perkenalan singkat dari moderator Saudara David sudah ditayangkan, dan saat ini kita santai aja untuk membahas program TB. Terutama ini program TB merupakan salah satu program dari pemerintah di Kota Surabaya, khususnya di program nasional untuk penanggulangan TB. Dan di sini saya diminta tolong sebagai pembicara untuk untuk menyampaikan program TB, khususnya yang TB MDR yang difokuskan pada webinar siang ini. Oke, baik. Next. Jadi pendahuluan pertama tentang penyakit TBC. Oke, bisa di next. Nah, definisi dari TBC sendiri yaitu penyakit menular yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis, atau biasanya kalau di dinas disebutnya kuman MTB, disingkatnya seperti itu. Dan gejala umum pasien TB yaitu batuk berdahak selama 2 minggu atau lebih, dan ada diikuti beberapa gejala tambahan seperti dahak bercampur darah, batuk berdarah, sesak nafas, badan lemah, nafsu makan menurun, berat badan menurun, dan seringkali berkeringat pada malam hari. Next. Nah, dilihat dari data yang ditampilkan,
dan ini data diambil pada tahun 2021 untuk data tahun 2020. Nah, di sini estimasi kasus TB di Indonesia ada sekitar 824.000. Dikatakan estimasi, masih diagnosa awal dan masih belum dilakukan tes untuk penegakan diagnosa. Jadi seperti gejala-gejala yang saya sampaikan tadi. Dan yang sudah ternotifikasi kasus TB yaitu yang sudah menjalankan tes lab dan dikonfirmasi positif yaitu sekitar 3.93.000 dan 48% treatment coverage. Treatment coverage itu di-cover oleh pemerintah. Jadi TB sendiri di pemerintah itu pengobatan secara gratis. Namun beberapa kasus pasien di rumah sakit sendiri ada pasien yang menginginkan bahwa obat itu dibeli sendiri, yaitu ada nama dagang sendiri. Jadi nggak ikut program dari pemerintah dan itu diperbolehkan. Dan dari 7.921 itu terkonfirmasi TB MDR. Jadi sekitar lumayan banyak dari 3.993.000 dan 7.000-nya itu terkonfirmasi TB MDR. Oke, bisa di next. Nah, data kasus TB yang telah ditemukan dan diobati, nah itu bisa dilihat pada tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan. Nah, di sini banyak faktor kenapa kok bisa turun. Karena mungkin faktor pertama karena pandemi, jadi tracing untuk pasien TB agak berkurang. Jadi mungkin kan kemarin social distancing atau apa itu waktu awal-awal. Dan faktor yang kedua, pengobatan TB yang ada itu sudah terobati. Dan ini juga mendukung program pemerintah pada tahun 2050, yaitu Indonesia bebas TB, seperti itu. Next. Nah, ini peta distribusi layanan rujukan TB resisten obat. Nah, peta distribusi ini bisa dilihat di Jawa Timur ada 12 rumah sakit. Untuk di Surabaya sendiri, salah satu rumah sakit rujukan TB MDR atau resisten obat yaitu ada di Rumah Sakit Dr. Sutomo. Next. Dan di sini peta distribusi layanan Fasiankes satelit TB resisten obat. Nah, jadi di sini Vaskes itu termasuk puskesmas di Kota Surabaya sendiri, sebanyak 63 puskesmas juga melayani pengobatan TB MDR dan TB biasa yang non MDR. Next. Sebelumnya. Nah ini. Jadi untuk penegakan diagnosa TB untuk saat ini menggunakan alat yang namanya TCM, yaitu tes cepat molekuler. Nah, di Surabaya sendiri itu sudah hampir semua puskesmas memiliki alat tes cepat ini, dan tahun depan tuh hampir semuanya sudah memiliki. Jadi semakin mudah untuk tracing yaitu atau pencarian pasien TB. Jadi sehingga ketika ditemukan bisa harapannya segera diobati, seperti itu. Next. Nah, ini merupakan program pemerintah yaitu Manajemen Terpadu Pengendalian TB Resisten Obat atau disingkat MTP-TRO. Next. Nah, jadi di sini definisi TB resisten obat. Nah, TB resisten obat itu adalah TBC yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis yang telah mengalami kekebalan terhadap OAT, dan di sini kita fokus terhadap TB MDR. Jadi dari TB resisten obat itu ada dibagi dua macam, yaitu TB MDR dan XDR. Dan kali ini kita membahas masalah MDR TB, yaitu definisinya bisa dibaca di sini, yaitu resisten terhadap minimal 2 obat anti TBC yang paling poten, yaitu INH dan rifampicin, secara bersama atau disertai resisten obat anti TB lini pertama yang lain seperti ethambutol, streptomycin, dan pyrazinamide. Next. Nah, jadi penularan pasien TB MDR pada umumnya sama seperti penularan pasien TB pada umumnya, yaitu bisa melalui airborne dan droplet. Dan lebih banyak lagi yang pasien yang non TB, yang jadi yang nggak menerima
yang nggak menderita TB dan di rumahnya ada pasien yang menderita TB MDR, bisa jadi pasien yang tidak sakit TB sama sekali bisa langsung ke TB MDR tanpa melalui pengobatan yang kurang yang mengalami resisten tadi. Next. Nah, ini yang jadi pertanyaan besar, kenapa kuman TBC bisa menjadi resisten. Jadi ini yang perlu di-highlight, yaitu ada beberapa faktor kok bisa kuman TBC bisa menjadi resisten. Yaitu yang pertama ada faktor pemberi jasa, yaitu petugas kesehatan, lalu dari pasiennya sendiri, lalu dari program pengendalian TB sendiri. Nah, yang dari pemberi jasa atau petugas kesehatan bisa jadi diagnosisnya tidak tepat, pengobatan tidak menggunakan panduan yang ada, lalu dosis, jenis, jumlah obat, dan jangka waktu pengobatan tidak adekuat. Dan yang berikutnya ada penyuluhan kepada pasien yang tidak adekuat yang tepat. Lalu dari pasiennya sendiri itu faktor yang menyebabkan kuman TBC menjadi resisten, yaitu tidak mematuhi anjuran atau petugas kesehatan. Nah, di sini itu sebuah tantangan, itu kita sebagai tenaga kesehatan untuk memantau pasien tersebut meminum obat TB. Karena obat TB itu enggak diminum sebentar, sebulan, 2 bulan, yaitu lama berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Dan kebanyakan pasien TB itu jenuh atau bosan, bahkan mengalami efek samping yang ya bisa dibilang males lah dijalani gitu. Jadi peran kita untuk menekankan bahwa pengobatan TB itu sangat penting sehingga untuk mendukung kesembuhan dari pasien tersebut. Lalu, nah ini sebelum. Nah ini, lalu menghentikan pengobatan secara sepihak sebelum waktunya itu tadi efek dari pasien tersebut yang sudah mulai jenuh untuk meminum obat sehingga pasien tersebut menghentikan pengobatan sebelum waktunya. Dan di program pemerintah ini khususnya di TB MDR kita ada pendampingan khusus bagi pasien dari puskesmas sendiri, ada program TB dan ada kader di puskesmas mempunyai kader kesehatan khusus TB yang memantau peminuman obat pasien. Jadi dipantau, dan untuk MDR khusus ada LSM sendiri dari Yabisa. Jadi LSM di luar pemerintah dari pihak swasta yang bekerja sama dengan pemerintah, dan tugasnya itu memantau pengobatan pasien sendiri. Jadi pasien TB MDR jangan sampai menjadi XDR seperti itu. Lalu dari program pemerintah sendiri yang menyebabkan kuman TBC menjadi resisten, yaitu persediaan obat yang kurang, OAT yang kurang. Nah, itu biasanya terkendala di wilayah terpencil. Alhamdulillah di Surabaya sudah tercover semua dan sangat mudah sekali untuk mendapatkan OAT seperti itu. Next. Nah, ini MTP TRO yang tadi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menangani pasien TB resisten obat. Nah, ini strategi ini didasarkan pada 5 komponen DOTS. Nah, ini mungkin sebelum mengikuti webinar ini ada yang tahukah DOTS itu apa, atau mungkin sudah searching, wah saya mau ikut sosialisasi TB MDR, mau tahu sebelumnya, mungkin ada yang tahu DOTS itu apa? Bisa di unmute. Halo, apakah suara saya terdengar? Saya mau mencoba menjawab, Kak. Oke, siap. DOTS itu Directly Observers Treatment Shortcuts ya. Merupakan strategi yang dilaksanakan di pelayanan kesehatan biasanya. Nah, ya benar, itu strategi yang dilakukan pemerintah untuk mendeteksi dan menyembuhkan penyakit tuberkulosis secara sederhana. Seperti ini. Jadi seperti melakukan pengawasan penuh lah terhadap pasien TB. Dan 5 komponen DOTS, yaitu yang pertama ada komitmen. Nah, komitmen ini berkesinambungan dengan intinya terhadap pemerintah. Jadi pemerintah itu mempunyai komitmen untuk melakukan Indonesia bebas TB. Dan yang kedua, diagnosis berkualitas. Nah, diagnosis berkualitas di sini itu salah satunya penegakan diagnosa.
dan kok bisa pasien tersebut terdiagnosa, jadi ada bukti lab. Nah, lab instrumen yang ada seperti PCR, DST atau yang tadi TCM itu mulai diadakan di setiap wilayah di Indonesia dan itu bertahap. Dan di Surabaya sendiri sudah ada semua dan sangat mudah sekali untuk pasien untuk mengecek TB, dan harusnya tidak ada alasan untuk pasien tidak berobat karena di Surabaya sendiri semuanya gratis, nggak dipungut biaya apapun. Dan yang ketiga ada pengawasan. Nah, pengawasan pengelolaan obat ini juga dilakukan oleh pemerintah. Kalau di puskesmas ada di pemilik program tuberkulosis dan ada kader kesehatan yang khusus pemantauan pasien TB, dan yang untuk MDR sendiri ada pendampingan khusus dari LSM. Dan yang keempat ada ketersediaan obat. Nah, ketersediaan OAT sendiri saat ini sudah ada di Indonesia sudah ada banyak, namun di Surabaya itu sudah ada semua. Yang berkendala hanya kemungkinan di wilayah-wilayah terpencil yang susah aksesnya, tapi di Dinkes kota itu masih ada, tapi mungkin ketersediaan karena waktu lead time yang ada dan mungkin jalur untuk menuju ke sana kesulitan, dan itu mungkin penyebab yang ketersediaan ini berkurang. Lalu yang terakhir yang kelima, sistem pencatatan dan pelaporan. Nah, di pencatatan dan pelaporan di sini di puskesmas sendiri ada pencatatan dan pelaporan untuk memastikan penilaian terhadap hasil keluaran setiap pasien dan penilaian terhadap program DOT sendiri secara keseluruhan. Jadi perkembangan pasien TB dipantau rutin setiap hari dan dimasukkan ada aplikasinya yaitu di SITB, Sistem Informasi Tuberkulosis, seperti itu. Jadi setiap perkembangan pasien TB yang ada di puskesmas terutama itu pasti terpantau. Next. Nah, jadi ada pengelompokan obat TB resisten obat, ya, yaitu obatnya dibagi menjadi 3 grup A, grup B, dan grup C. Nah, grup A, grup B, dan grup C ini digolongkan berdasarkan kategorinya, yaitu ya grup A ada contohnya levo atau movifloxacin, ada bedaquilinazolid. Grup B ada clofazimin, sikloserin atau terizidon, dan di grup C ada etambutol, delanamid, tirazinamid, imipenem, meropenem, amikasin atau streptomycin, etinamid atau protionamid, dan para amino salicylic acid. Next. Nah, ini pengobatan TB RO atau resisten obat di Indonesia saat ini menggunakan panduan tanpa obat injeksi. Dan terbagi menjadi 2 pengobatan, yaitu ada jangka pendek yaitu 9 sampai 11 bulan dan jangka panjang 18 sampai 20 bulan. Bisa next. Nah, ini pengobatan TB resisten obat dengan panduan jangka pendek. Nah, pada tahun 2019 WHO mengeluarkan rekomendasi terkait penggunaan panduan pengobatan TB resisten tanpa injeksi. Jadi dulunya pengobatan TB MDR itu diinkludkan ada injeksinya, tapi pada tahun 2019 Indonesia mengikuti aturan di WHO tanpa injeksi, dan injeksinya itu ada kanamisin atau kapsiomycin digantikan dengan oral itu bedaquiline di grup A tadi. Dan kenapa kok diganti? Yaitu berdasarkan penelitian, penggunaan obat injeksi kanamisin atau kapsiomycin diketahui berkaitan dengan hasil pengobatan yang buruk, sehingga kedua obat injeksi ini tidak lagi dipakai untuk pengobatan TB resisten obat. Seperti itu. Next. Dan ini merupakan kriteria pasien untuk panduan pengobatan TB resisten obat jangka pendek, yaitu tidak resisten terhadap fluoroquinolone. Nah, dipastikan pasien itu masih sensitif lah terhadap antibiotik kategori di golongan fluoroquinolone. Ya, tidak ada kontak dengan pasien TB pre atau XDR, dan tidak pernah mendapatkan OAT lini kedua selama lebih dari sama dengan 1 bulan. Tidak ada resistensi atau dugaan tidak efektif terhadap OAT pada panduan jangka pendek. Panduan jangka pendek nanti ada di slide berikutnya, kecuali INH. Nah, INH sendiri itu pasti sudah resisten karena
di definisi TB-MDR juga dikatakan bahwa minimal dua OAT yang resisten, yaitu rifampicin dan INH. Yang berikutnya kategorinya tidak sedang hamil dan menyusui, bukan kasus TB berat, bukan kasus TB ekstra paru berat, bukan yaitu pasien TB RO paru ataupun ekstra paru dengan HIV, dan anak usia lebih dari 6 tahun. Dan pengobatan jangka pendek itu sebenarnya sangat memudahkan pasien, yaitu pengobatannya nggak sampai 2 tahun, jadi hampir setahun, 11 bulan paling lama. Next. Nah, ini merupakan regimen terapi TB resisten obat jangka pendek, yaitu pada tahap awal ini sekitar 7-6 bulan. Jadi di sini pasien mengkonsumsi BDG itu bidaquilin seperti singkatan tadi, LFX levofloxacin, FECFZ itu clofazimin, H itu isoniazid. Bentar. Bisa di sebelumnya. Next yang tabel ABC. Oke, sudah, lanjut ke regimen tadi. Nah, H di sini ya isoniazid, Z-nya itu pirazinamid, E-nya etambutol, dan E-nya itu iamid, dan itu dilakukan selama 4-6 bulan. Setelah itu dilanjutkan ke fase lanjutan, yaitu ada selama 5 bulan. Selama 5 bulan dikasih levofloxacin, clofazimin, pirazinamid, dan etambutol. Next. Nah, ini merupakan pemeriksaan awal dan selama pasien menggunakan obat TB resisten obat yang jangka pendek. Yang pertama yang pasti dilakukan yaitu pemeriksaan fisik di tahap awal dilakukan, yaitu konseling dan evaluasi. Yaitu terus selanjutnya ada IMT, yaitu menghitung berat badannya, lalu ada screening neuropati, dilihat semua di jenis pemeriksaannya, screening psikiatri dari psikisnya, lalu berikutnya ada pemeriksaan mikrobiologi, yang pasti ada BTA sputum, yang selanjutnya ada biarkan sputum, LPA, dan uji kepekaan obat. Dan semua tes ini untuk pasien TB-MDR dilakukan di rumah sakit rujukan TB-MDR di Surabaya. Ini dilakukan di Rumah Sakit Dr. Sutomo. Untuk di puskesmas saat ini hanya bisa melakukan untuk tes TCM, jadi tes cepat molekuler untuk mendiagnosa pasien itu TB atau enggak. Untuk semua keseluruhan tes yang ada di tabel ini dilakukan di Sutomo, di Rumah Sakit Dr. Sutomo, seperti itu. Jadi nanti pasien itu ada jadwalnya sendiri untuk kapan dia kontrol ke Dr. Sutomo, kapan dia harus pemeriksaan TB di puskesmas, seperti itu. Next. Nah, ini yang contoh regimen TB resisten obat yang jangka panjang tanpa injeksi yang pasti yang diberikan, yaitu selama 6 bulan awal dan 14 bulan fase lanjutan. Next. Nah, ini pengelolaan obat anti-TB, anti-tuberkulosis MDR di puskesmas. Next. Jadi ada beberapa jenis pasien yang datang ke puskesmas, pasien TB pada khususnya, yaitu pertama ada pasien rujukan dari rumah sakit, dan kalau dia datang ke puskesmas sendiri harus disertai dokumen. Dokumen tersebut berisikan data pengobatan TB untuk pasien serta membawa obat yang diberikan dari rumah sakit. Jadi kasus yang nomor pertama ini pasien datang misalkan dari RSDS Sutomo. Jadi dia ke puskesmas hanya untuk melakukan pengobatan lanjutan. Jadi dokumen dan obat yang diberikan dari Sutomo dibawa ke puskesmas, dan lalu untuk puskesmas hanya untuk melakukan pemantauan terapi setiap harinya, seperti itu. Dan yang kedua, pasien sendiri, jadi pasien pengobatan umum datang sendiri ke puskesmas dengan keluhan seperti ini. Yang pertama ada batuk terus-menerus lebih dari 2 minggu, lalu dites TCM yang tadi untuk mendeteksi bahwa
apakah ada kuman TB yang ada di dahaknya. Lalu yang kedua, pasien tersebut batuk berdahak plus riak selama 3 hari. Jadi dari poli umum merekomendasikan untuk tes lab, untuk tes TCM di puskesmas seperti itu. Next. Dan ini merupakan alur pengelolaan OAT MDR di puskesmas, yaitu puskesmas sebagai sarana pelayanan terapi pasien MDR TB. Dan rumah sakit rujukan mengirimkan OAT MDR untuk kebutuhan pasien. Jadi dari rumah sakit mengirimkan obat TB MDR ke puskesmas untuk kebutuhan pasien. Dan nanti ada di slide berikutnya saya jelaskan bagaimana cara pengadaan dan serah terima pasien. Lalu berikutnya puskesmas menerima OAT dan disimpan di lemari obat di apotek. Jadi obat yang kalau di Surabaya dari rumah sakit rujukan Sutomo, jadi nanti dikirimkan dari Sutomo ke puskesmas, lalu di puskesmas sendiri itu disimpan khusus di lemari khusus obat TB MDR dan berdasarkan paket. Jadi satu kotak itu satu paket untuk satu pasien seperti itu. Lalu dilakukan pencatatan peminum obat. Jadi setiap hari pasien datang ke puskesmas untuk minum obat. Jadi kita yang menyiapkan obat untuk berdasarkan per hari seperti itu. Lalu jika ada pasien yang drop out atau berhenti mengkonsumsi obat lebih dari 2 bulan, dilaporkan dan langsung dikembalikan ke rumah sakit rujukan, yaitu kalau di Surabaya di Rumah Sakit Dr. Sutomo. Next. Nah, ini merupakan poli TB di puskesmas kami di Muaro Kembangan. Nah, poli TB ini diletakkan beda dengan poli yang pada lainnya di puskesmas. Mungkin dari para peserta ada yang tahu kenapa kok poli TB itu dikhususkan sendiri dan nggak di dalam yang pasti. Halo. Halo, apakah kedengaran? Mungkin ada yang tahu kenapa kok poli TB itu dibedakan. Dibedakannya ditaruh di luar, jadi nggak dimasukkan ke dalam puskesmas. Oke, siapa ya? Lutfi Ade, karena menular dan menyebabkan laut udara karena oh ya benar. Jadi kenapa kok ditaruh di luar? Karena untuk meminimalisir kejadian TB ulangan. Jadi biar pasien yang lain itu tidak terkontaminasi, karena kondisi puskesmas yang pasti itu sangat crowded, ramai, penuh sesak meskipun pandemi banyak yang berobat. Jadi nggak pandemi pun ramai, apalagi sekarang ada pandemi. Jadi yang TB sendiri itu pasti taruh di luar untuk meminimalkan penularan TB sendiri. Seperti itu. Next. Nah, ini serah terima pasien TB MDR. Jadi pasien datang ke puskesmas itu ini dari rujukan untuk melanjutkan pengobatan TB. Jadi pasien tersebut membawa dokumen seperti ini untuk diserahkan ke puskesmas. Next. Nah, ini untuk masa pandemi ini tidak mengurangi kami sebagai Vaskes untuk pelayanan TB MDR untuk melayani pasien TB MDR. Dan setiap ada pasien baru, pasti ada serah terima dari Rumah Sakit Rujukan Sutomo. Dan pandemi ini biasanya kalau sebelum pandemi kita diundang langsung ke Sutomo untuk serah terima pasien, dan pada saat pandemi ini agar program pemerintah berjalan lancar, maka serah terimanya dilakukan melalui Zoom. Dan di serah terima sendiri itu ada dari pihak RSUD Dr. Sutomo, ada dari Dinas Kesehatan Kota, ada dari LSM yang tadi ya bisa, ada pemilik program TB di puskesmas sendiri, dan dokter penanggung jawab pasien TB di puskesmas. Seperti itu. Next. Dan ini buku identitas pasien. Nah, buku ini itu merupakan pencatatan rutin pasien itu meminum obat setiap hari. Jadi dengan buku ini juga kita memantau bahwa setiap hari pasien datang ke puskesmas untuk meminta obat, dan selalu dicatat di buku ini. Next. Nah, ini alur permintaan distribusi OAT. Dan kalau ada 2 macam model kasus. Yang pertama kasus baru, misalkan si Bapak S tadi itu baru meminum obat TB MDR. Nah,
Jadi dari rumah sakit rujukan TB MDR itu rumah sakit rujukan itu mengajukan ke Kemenkes dan obatnya datang dari Kemenkes dikirim ke rumah sakit rujukan, lalu dari rumah sakit rujukan nanti dikirim ke puskesmas seperti itu. Dan jika pasien itu melakukan obatnya sudah habis dan di puskesmas itu bisa melakukan pengadaan. Nah, pengadaannya sendiri dari puskesmas melakukan form permintaan obat ke rumah sakit rujukan yaitu di Rumah Sakit Dr. Sutomo. Lalu dari Dr. Sutomo itu melakukan permintaan pada di Kemenkes. Jadi seperti itu. Dan untuk meminimalkan kejadian kekosongan obat di puskesmas, maka sistem perencanaannya disediakan buffer stok selama 1 bulan. Next. Dan ini formulir serah terima obat. Jadi ini ketika obat dikirim dari Sutomo ke puskesmas dan ini serah terima seperti ini. Jadi di sini itu ada nama obat apa saja yang dikirim dari RSDS Sutomo ke puskesmas untuk pengobatan sekitar 3 bulanan. Jadi di sini itu ada dosis obat, ada ED yang pasti, ada ED, dan berapa obat yang diminum dalam 1 hari ada di sini semua. Next. Next. Nah, ini merupakan paket obat yang dikirim dari Sutomo ke puskesmas dan ini paket dikirim dari Sutomo ke puskesmas tertuju pada apoteker di puskesmas tersebut. Nah, seperti itu. Jadi paketnya jadi obatnya dikirim via paket seperti itu. Next. Nah, ini persiapan pemberian obat kepada pasien. Nah, ini prinsipnya untuk pemberian obat kita sebagai apoteker atau farmasis itu melakukan pemberian secara UDD. Mungkin ada yang tahu apa arti UDD? Halo? Apakah ada yang tahu arti UDD di sistem distribusi obat? Pemberian secara tunggal, dosis tunggal untuk sekali pemakaian. Iya, hampir lah. Jadi UDD itu unit dose dispensing. Jadi kita penyiapan obat untuk 1 hari untuk pasien tersebut. Jadi kita di sini di puskesmas dikasih. Jadi dari beberapa macam obat tersebut nanti kita bungkus seperti klip sini. Jadi setiap hari pasien mengambil. Jadi dikasih nama pasien, tanggal dan hari. Untuk memudahkan soalnya setiap hari nggak sama apa yang diminum pasien, ada yang dapat bedakuilin, ada yang enggak seperti itu. Next. Next. Nah ini, jadi untuk kalau permintaan obat, jadi misalkan dari paket tadi itu obatnya sudah menipis, jadi paling enggak sebulan sebelum habis itu kami mengajukan obat ke rumah sakit rujukan. Kalau di sini di Sutomo melalui form ini. Jadi dari form ini itu dilihat kebutuhan pasien itu butuhnya berapa untuk 3 bulan dan dilebihkan untuk buffer selama 1 bulan untuk meminimalkan kekosongan. Jadi kan ada proses dari RSDS sendiri untuk permintaan ke Kemenkes. Jadi dari Kemenkes sendiri untuk pengadaannya dan didistribusikan ke Sutomo, dia memerlukan waktu, maka untuk pengadaannya disediakan buffer 1 bulan seperti itu. Next. Nah, cukup. Terima kasih dari penyampaian saya. Mungkin ada yang perlu didiskusikan. Ya baik, terima kasih buat kesempatannya. Wah, ini materi hari ini sangat luar biasa sekali ya teman-teman, karena kita juga mendapatkan ilmu baru terkait tata laksana TB khususnya untuk MDR. Nah, sebelum kita lanjut ke sesi kedua terkait dengan pencegahan resistensi antibiotik, saya akan buka kepada 3 orang penanya. Mungkin adakah yang mau bertanya, bisa klik fitur raise hand terlebih dahulu, nanti setelah saya persilakan kalian bisa open mic untuk bertanya, seperti itu teman-teman.
Atau mungkin bisa juga bertanya melalui kolom chat, dipersilahkan. Ada yang mau bertanya mungkin teman-teman? Kalau ya itu dipersilahkan Saudari Deborah untuk bisa bertanya. Ya, halo Kak. Saya mau nanya, ini misalnya kalau dalam pengadaan, terus ada penggunaannya berlebih, jadinya obat yang sudah disediakan stoknya tuh berkurang. Nah, itu apa yang dilakukan Puskesmas untuk mengatasi kekosongan stok ini? Terima kasih. Ya baik, terima kasih. Dipersilakan kepada pemateri kita, Bapak Hadianto, bisa menjawab. Berlebih seperti apa ya, Deborah, yang dimaksud? Misalnya kayak apa? Banyak yang kasus A gitu. Jadi obat misalnya kayak obat Langsung lihat obatnya ya. Coba ya, di ada next sebelumnya. amoxicillin kan loh, Kak. Misalnya amoxicillin stoknya Oh, enggak, habis ini enggak gitu. amoxicillin, ini lain. Jadi Oh mungkin iya, bisa live-in di slide sebelumnya apa biar Saudari isoniazid. Deborah bisa tahu obatnya apa aja yang diberikan ke pasien TB MDR. Dan semoga bisa relate langsung ke pertanyaannya. Ya. Sebelumnya sudah. Apa yang kosong dari sini? Etambutol sama Ya, model siap. tirasinamid kosong gitu, Kak. Nah, itu Ah. terus untuk mengatasi kekosongan obat ini apa yang dilakukan? Nah, jadi pemesanan obat itu dilakukan 1 bulan sebelum obat habis. Jadi dari yang diterima dari Sutomo tadi, misalkan 300 tablet itu kita sebagai apoteker itu memperkirakan kapan sih obat ini habis. Jadi kita tahu, misalkan akhir Februari 2022 etambutol habis. Nah, jadi nggak ada etambutol soalnya dari rumah sakit rujukan sendiri tuh ngirim obatnya itu barengan, jadi habisnya tuh barengan, nggak hanya etambutol, jadi semuanya juga habis. Jadi untuk mengatasi kekosongan yang ada, jadi dilakukan permintaan 1 bulan sebelumnya. Jadi dimintakan bisa akhir Februari, Januari diminta atau pertengahan Januari. Jadi kita mengajukan melalui form tersebut ke rumah sakit rujukan sehingga nanti rumah sakit rujukan mengirim balik ke puskesmas. Harapannya 1 bulan itu nggak sampai 1 bulan tuh obatnya harusnya sudah datang. Jadi ada spell waktu 1 bulan untuk mengatasi kekosongan. Seperti itu. Semoga membantu. Bagaimana, Deborah? Apakah sudah menjawab? Sudah, Kak. Terima kasih banyak, Kak Hadi. Ya baik. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman terkait dengan tata laksana terapi obat TB di puskesmas. Ya dipersilakan Saudara Revots. Terima kasih untuk waktunya. Ini saya tertarik untuk yang terkait dengan tracing penyakit, tracing pasien untuk TB MDR itu sendiri. Nah, untuk semisal mungkin sebagai orang awam ya, ini pertanyaan orang awam, mungkin kalau di lingkungan rumah mungkin ada yang pasien yang menderita TB gitu, kan kita nggak tahu itu TB MDR atau TB yang biasa yang belum sampai MDR. Nah, terkait dengan petugas dari puskesmas sendiri untuk tracing dari kayak penyebaran atau penularan dari pasien ini ke tetangga sebelah atau ke masyarakat yang lain tuh gimana? Maksudnya pelaksanaan gimana? Apakah setelah pasien ini menuju ke puskesmas, lalu petugas puskesmas langsung tracing atau ada sistem lain yang bisa mengcover untuk tracing penyebaran dari penularan dari TB itu sendiri? Terima kasih. Oke, bisa ke slide berapa tadi? Slide 23.
Nah, yang di sebelumnya ini. Nah, ini jika ada pasien yang berhenti ini berlaku general ya, jadi nggak hanya pasien yang mengkonsumsi OAT TB MDR, namun juga pasien TB biasa. Dan jika pasien tersebut lalai, maka ini kasusnya TB biasa ya, waktu TB biasa lini 1 gagal, dilanjutkan ke lini kedua, dan lini kedua gagal, maka sudah mengalami resistensi, yaitu yang pertama ada resistensi rifampicin atau INH. Dan kenapa kok bisa tahu? Karena di sini itu ada pelaporan. Jadi ada pelaporan khusus di sistem informasi tuberkulosis. Jadi nanti langsung terkoneksi oleh Kemenkes. Jadi nanti dari pihak Kemenkes, dan kalau di Surabaya ini di RSDS sebagai rumah rujukan, nanti itu langsung dia langsung mendatang ke semua pasien tersebut untuk melakukan tes kulturnya. Jadi dilihat kalau didapatkan apakah kalau memang benar dia terkonfirmasi TB MDR, yaitu yang resistensi INH dan rifampicin, maka pasien tersebut harus diberikan terapi dari RSDS. Dan untuk melakukan pencegahan, jadi pasien tersebut dibekali beberapa APD yang pasti. Yang pertama APD-nya N95, nggak pakai masker medis seperti biasa untuk mencegah penularan. Dan untuk menghindari kepanikan warga, jadi warga sekitar yang tetangganya mungkin ada pasien TB MDR, harusnya dari pihak puskesmas juga menerangkan bahwa harus mendukung, jangan mengkucilkan. Dan pasien TB MDR pun juga harus mematuhi protokol kesehatan, sehingga diharapkan pasien TB MDR itu bisa melakukan pengobatan dengan nyaman dan tidak ada penularan, terutama pada tetangga sekitar dan orang yang ada di rumah, seperti itu. Ya baik, bagaimana Saudara Revos, apakah sudah menjawab atau mungkin ingin menanggapi lagi? Dipersilakan. Sudah cukup menjawab. Terima kasih. Ya baik, terima kasih. Mungkin untuk satu penanya terakhir, dipersilakan. Itu Lutfi mau tanya kayak tadi. Bagaimana Saudara Lutfi, apakah mau bertanya? Dipersilakan. Oh iya, apakah suara saya terdengar ya? Nah, On cam Sudah, dong. ya, saya ingin bertanya terkait pengobatan TB, juga terkait situasi pada pandemi ini, apakah ada tata laksana khusus seperti itu di puskesmas terkait pengobatan TB dan terkait masalah COVID ini, mengenai mungkin tata kelola ruangan atau mungkin terkait pengobatannya dari TB MDR-nya sendiri, itu apakah ada perubahan atau ya ada perubahan tata laksana atau bagaimana ya? Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi untuk perubahan antara fase sekarang kan pandemi dan tidak pandemi, jadi tujuannya itu diharapkan tidak berubah. Karena apa? Karena pasien TB itu harus mengkonsumsi rutin. Jadi nggak ada alasan pandemi maka melakukan pelayanan untuk TB dari Vaskes juga menurun, atau dari Sutomo juga ini pandemi akhirnya nggak dilakukan, bukan gitu. Jadi tetap dilakukan pendampingan dan tetap dilakukan serah terima meskipun tidak bisa langsung, bisa secara Zoom. Dan untuk pendampingan sendiri untuk pandemi yang pasti APD yang paling penting adalah masker. Jadi semua APD yang disediakan untuk pendampingan pasien TB baik pandemi dan non pandemi itu disediakan secara gratis dari puskesmas terutama. Jadi harusnya tidak ada hambatan, dan jika salah terima juga dilakukan bisa via Zoom. Dan mungkin ada yang kemungkinan terburuk, mungkin ada efek samping yang mungkin kurang diinginkan, pasien tersebut juga bisa konsultasi via telemedicine di puskesmas. Jadi nggak harus datang di puskesmas, bisa telemedicine, menghubungi nomor yang ada di puskesmas dan langsung berkonsultasi pada dokter jika efek samping tersebut mungkin ini yang tidak diharapkan sangat berat, mungkin bisa langsung dibawa ke Sutomo, dan nanti kita sebagai apoteker ada Fomeso jika saudara tahu yang itu monitoring efek samping obat nanti bisa dilaporkan ke BPOM. Jadi jawabannya
tetap dilakukan, jadi nggak ada rintangan, pasti ada jalan meskipun pandemi atau enggak. Di dalam sama di pojok TB ini ada air purifier, jadi di setiap pandemi ini setiap ruangan di puskesmas ada air purifier, jadi air purifier untuk memurnikan udara, jadi harapannya juga meminimalkan bakteri yang ada, yang utama TB dan yang pandemi ini ada COVID. Mungkin seperti itu. Oh ya, terima kasih Kak. Kemudian ini terkait yang ini Kak, yang tadi ada kata tanpa injeksi pengobatan, diusahakan pengobatan TB tanpa injeksi ini, saya kurang paham maksudnya. Apakah kena tujuan dari menghindari obat injeksi terkait pada obat TB ini apa ya Kak? Atau mungkin ya terkait itu tadi yang saya bingung, menghindari yang obat tanpa injeksi itu bagaimana maksud dan pengertiannya seperti itu. Oke, bisa dibuka slide 16. Sebelumnya. Next. Next. Nah, sebelumnya kebablasan. Sebelum. Nah, jadi sebelum 2019 atau pada tahun 2019 awal, jadi salah satu regimen terapi obat TB MDR khususnya itu ada injeksi, yaitu injeksi kanamycin dan capreomycin. Jadi pada tahun 2019 WHO juga mengeluarkan statement based on research. Jadi penggunaan obat injeksi pada TB, yaitu yang obat injeksi di sini ada injeksi kanamycin dan capreomycin. Nah, jadi penggunaan dua macam injeksi itu dihentikan karena nanti diketahui berkaitan dengan hasil pengobatan yang buruk. Nah, jadi dari hasil studi yang dilakukan oleh WHO, jadi memutuskan bahwa tidak melakukan lagi obat injeksi untuk pasien TB, dan menurut kami juga itu lebih memudahkan pasien. Jadi nggak perlu setiap hari diinjeksi terus. Jadi kan pengobatan TB kan setiap hari dilakukan. Jadi ya biar nggak sakit gitulah, seperti itu. Dan itu sangat memudahkan pasien untuk minum obat oral seperti itu. Oh ya, baik, terima kasih. Ya baik, terima kasih. Dikarenakan waktu sudah menunjukkan pukul 13:53, untuk sesi pertama ini saya akhiri. Tapi sebelum saya akhiri, saya coba rangkum terlebih dahulu intisari dari diskusi kita hari ini, khususnya di sesi pertama, yaitu sesi pertama, penyakit TB disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis atau biasa dikenal dengan MTB, di mana bakteri ini bisa menyebabkan terjadi resisten, di mana resisten ini sebanyak 7.912 terkonfirmasi resisten dari 293.000 kasus di Indonesia. Sehingga saat ini puskesmas di seluruh Indonesia sudah dilengkapi dengan fasilitas TCM atau tes cepat molekuler untuk tracing dari penyakit TB. Di mana secara khusus TB resisten obat atau TB-RO itu terbagi jadi dua, di mana kita akan membahas tentang MDR, di mana untuk strategi dari pihak puskesmas yaitu adalah program MTPTRO dengan menerapkan 5 komponen DOTS yang terdiri dari komitmen, diagnosis berkualitas, pengawasan, ketersediaan OAT, sistem pencatatan dan pelaporan, di mana untuk obat MDR-TB sendiri terbagi menjadi kelas A, kelas B, kelas C. Nanti pasien yang mendapatkan pengobatan TB MDR terbagi menjadi 2 kategori, jangka pendek dan jangka panjang, di mana pengobatan TB MDR lini kedua sesuai dengan arahan dari WHO terbaru, itu pengobatan dilakukan tanpa injeksi, di mana kanamycin dan capreomycin diganti dengan bedaquiline. Lalu untuk terapi sendiri, untuk alur pengadaannya berasal dari Kemenkes RI menuju ke rumah sakit rujukan TB, lalu ke puskesmas, seperti itu. Di mana nanti penerimaan
obat OAT di puskesmas akan disimpan di lemari khusus OAT TB MDR, seperti itu. Ya baik, terima kasih kepada Bapak Apoteker Hadianto Nur Satya, Sarjana Farmasi, yang telah meluangkan waktu untuk bisa men-sharingkan terkait dengan program tata laksana MDR TB di puskesmas ini. Untuk selanjutnya, kita akan memasuki sesi yang kedua terkait dengan materi bagaimana cara mencegah terjadinya resistensi antibiotik. Nah, mungkin sebelum saya buka sesi kedua ini, alangkah baiknya saya bisa membacakan terlebih dahulu kurikulum vitae dari pembicara kita yang kedua. Jadi pembicara kita yang kedua yaitu adalah Saudari Erna Ayunovita, Sarjana Farmasi. Beliau merupakan lulusan dari SMK Farmasi Bina Farma Madiun dan merupakan salah satu alumni dari Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya angkatan 2016, dan saat ini beliau sedang menempuh pendidikan di program studi profesi apoteker angkatan 57 Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Dan pengalaman kerja beliau pernah bekerja sebagai tenaga teknis kefarmasian di Apotek Esa Farma, Apotek Sentro, dan pernah melakukan praktek kerja profesi rumah sakit di RKZ Surabaya. Dan pembicara kali ini sungguh hebat sekali karena beliau juga mengambil bidang minat di farmasi klinis dan komunitas. Ya baik, tanpa berlama-lama kepada pembicara kita di sesi kedua ini yaitu Saudari Erna Ayunovita, Sarjana Farmasi. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, baik, terima kasih David. Apa suara saya sudah terdengar jelas? Sudah jelas. Oke. Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Erna Ayunovita. Hari ini saya akan memaparkan materi penyuluhan mengenai pencegahan resistensi antibiotik. Next. Oke, untuk pertama, apa sih itu antibiotik? Mungkin teman-teman di sini ada yang tahu atau pernah memakai antibiotik sebelumnya? Apabila ada yang tahu pengertiannya, mungkin bisa dibuka ya mic-nya atau chat di Zoom chat juga bisa. Untuk mengobati bakteri ya, Kak? Ya, hampir benar. Oke, next. Ya. Ya. Untuk pengertian dari antibiotik itu adalah obat yang mengandung segolongan senyawa yang dihasilkan dari mikroba, terutama sih dari fungi, yang dapat menghambat pertumbuhan atau membasmi mikroba jenis lain. Nah, mikrobanya ini biasa kita sebut dengan bakteri patogen. Untuk antibiotik pertama yang ditemukan itu adalah golongan penisilin yang berasal dari Penicillium chrysogenum. Next. Nah, ini beberapa contoh obat antibiotik yang sering kita kenal, sering kita ketahui juga. Next. Nah, lalu untuk yang kedua, apa sih itu infeksi? Infeksi itu merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh virus, bakteri, jamur, dan parasit. Nah, untuk pemakaian antibiotik sendiri ini, dia lebih ditekankan ke penyakit infeksi yang disebabkan karena bakteri. Next. Pada gambar ini bisa kita lihat untuk prevalensi penyakit infeksi itu hampir terjadi di seluruh dunia. Dan kejadian penyakit infeksi ini kebanyakan disebabkan karena bakteri. Nah, karena penyebab bakterinya ini meningkat, sehingga penggunaan antibiotik pun juga ikut meningkat. Nah, intensitas penggunaan antibiotik yang relatif tinggi ini dapat menimbulkan berbagai permasalahan kesehatan, terutama resistensi antibiotik. Next.
Tadi pengertian antibiotik sudah, sama pengertian infeksinya juga sudah. Lalu kita lanjut ke resistensi antibiotik. Apa sih resistensi antibiotik? Resistensi antibiotik itu adalah kemampuan bakteri untuk menetralisir dan melemahkan daya kerja antibiotik. Kenapa bisa terjadi resistensi? Ibaratnya bakteri itu seperti handphone ya, atau teknologi yang dia selalu upgrade. Dia bisa bermutasi. Nah, karena pemakaian antibiotik yang tidak benar, misal pemakaian antibiotiknya dengan antibiotik itu saja, itu terjadi pengenalan antara antibiotik dengan bakterinya, sehingga bakterinya dia bisa mengupgrade selnya agar kebal dengan antibiotik yang diberikan. Next. Nah, ini untuk salah satu cara untuk mengetahui sensitivitas antibiotik, yaitu digunakan metode difusi cakram. Nah, untuk satuan resistensi antibiotik ini biasanya dinyatakan dalam satuan KHM atau kadar hambat minimal, atau bisa disebut juga dengan MIC, minimum inhibitory concentration, yaitu kadar terendah antibiotik yang mampu menghambat pertumbuhan dan perkembangan bakteri. Nah, bisa dilihat pada gambar daerah yang kosong ini, apabila dia semakin sempit, menandakan bahwa MIC-nya itu tinggi, dan itu menandakan awal terjadinya resistensi antibiotik. Next. Nah, untuk penyebab utama resistensi antibiotik itu ada dua. Yang pertama, penggunaan antibiotik yang tidak bijak. Ini bisa ke pasien atau ke tenaga medis, tenaga pelayanan kesehatan. Dan yang kedua adalah ketidakpatuhan terhadap standar pengendalian infeksi. Yang kedua ini lebih ke tenaga pelayanan kesehatannya. Nah, untuk penggunaan antibiotik secara bijak itu harusnya tepat pengobatan. Maksudnya apa tepat pengobatan itu? Antibiotik itu harus dipilih sesuai dengan bakteri yang menginfeksi. Menurut pedoman penggunaan antibiotik, prinsipnya penggunaan antibiotik itu menggunakan spektrum yang sempit dan mengutamakan antibiotik lini pertama. Lalu yang kedua adalah tepat dosis. Nah, tepat dosis ini tujuannya untuk apa? Untuk mencapai terapi yang diharapkan agar antibiotik tersebut efektif untuk mematikan dan menghambat pertumbuhan bakterinya. Dan yang ketiga adalah tepat lama pemberian. Next. Nah, bagaimana cara terjadinya resistensi antibiotik? Yang pertama adalah penggunaan antibiotik yang tidak tepat pada manusia. Misalnya seperti peresapan yang berlebihan. Lalu peresapan antibiotik yang untuk penyakit yang disebabkan bukan karena bakteri. Dan pasien yang tidak menyelesaikan program terapi. Dan yang kedua adalah penggunaan antibiotik pada hewan ternak. Nah, pemakaian antibiotik pada hewan ternak ini untuk apa? Biar hewan ternaknya itu terlihat sehat-sehat, sehingga hewan ternaknya itu gemuk-gemuk. Lalu yang ketiga, pembuangan antibiotik ke lingkungan yang asal-asalan. Ini cerita saja, misalnya ya, seperti pembuangan antibiotik ke air. Nah, di dalam air kan pasti ada biota-biota lain juga, misal seperti ikan. Nah, nanti kalau ikan kan pasti ada flora normalnya juga di dalam tubuhnya. Nah, antibiotiknya kalau masuk kan bisa merubah flora normal di dalam ikan menjadi bakteri resisten. Nah, apabila ikan tersebut masuk ke tangkapan nelayan, terus ikannya dijual, dikonsumsi ke masyarakat, secara tidak langsung nanti bakteri resisten tersebut bisa berpindah ke tubuh manusia. Lalu untuk selanjutnya yang lingkaran di bawah ini merupakan mekanisme bakteri resisten. Yang pada awalnya ini bakteri warna biru ini merupakan bakteri yang belum resisten atau yang masih sensitif terhadap antibiotik, dan yang merah ini adalah bakteri resisten. Ya, awalnya yang jumlahnya bakteri yang non resisten ini lebih banyak karena penggunaan antibiotik yang tidak tepat menyebabkan bakteri yang semulanya warna biru yang belum resisten menjadi bakteri yang warna merah, menjadi bakteri yang resisten. Dan bakteri resisten ini juga bisa menyebar ke orang lain.
Next. Nah, ini sama seperti tadi penyebaran bakteri resisten. Yang pertama tadi kan misal antibiotik diberikan ke hewan ternak. Nah, di hewan ternak kan juga pasti ada flora normalnya juga. Nah, apabila terkena antibiotik terus-terusan, maka flora normal tersebut menjadi bakteri yang resisten. Apabila hewan ternak tersebut dagingnya dikonsumsi sama manusia, maka bakteri resisten akan pindah ke tubuh manusia tersebut. Nah, yang kedua ini, misalnya ini George, dia mendapat antibiotik, tapi dia pemakaiannya tidak tepat. Sehingga dia di dalam tubuhnya ada bakteri resisten. Nah, ini ada dua, apabila dia di dalam komunitas, misal dia sakit batuk pilek, jadi bersin-bersin. Nah, waktu dia bersin, bakteri resisten itu dapat keluar dan mengkontaminasi udara, sehingga orang lain pada saat menghirup udara juga dapat ketularan dari bakteri resisten tersebut. Nah, yang kedua, Jos ini misal dia pergi ke layanan kesehatan, misal rumah sakit atau puskesmas. Nah, ini bakterinya dari Jos ini bisa menularkan ke pasien lain atau ke tenaga medis apabila tidak menerapkan misal cara cuci tangan yang benar. Dan bakteri resisten tersebut juga bisa menempel pada fasilitas kesehatan. Next. Untuk selanjutnya adalah dampak resistensi. Dampak dari resistensi itu yang pertama adalah peningkatan angka kesakitan dan angka kematian. Apabila pasien tersebut resisten terhadap banyak obat antibiotik, itu bisa merambat ke penyakit infeksi lain yang dapat menyebabkan kematian juga. Lalu yang kedua adalah peningkatan biaya kesehatan. Nah, peningkatan biaya kesehatan tadi seperti apabila pasiennya resisten terhadap banyak obat antibiotik, pasti dia membutuhkan obat yang lebih kuat, yang lebih efektif, lebih besar omsetnya. Nah, biasanya obat yang lebih bagus ini, dia juga harganya lebih mahal, sehingga bisa meningkatkan biaya terapi dari pasiennya tersebut. Nah, untuk biaya antibiotik itu juga bisa menyebabkan pasien, apalagi kalau pasiennya ekonominya bukan kelas menengah ke atas ya, itu dia bisa pikir-pikir kalau misal beli antibiotik yang mahal. Seperti itu. Lalu yang ketiga, ancaman terhadap pengobatan modern. Untuk saat ini penelitian yang dilakukan untuk menemukan antibiotik baru itu masih kurang. Karena mungkin terkendala dengan biaya penelitian. Biasanya kalau penelitian kan memang membutuhkan biaya yang besar. Nah, hal lain sih, misal kalau sudah ditemukan antibiotik baru, belum tentu bisa menghandle penggunaan antibiotik baru tersebut. Dan juga penemuan antibiotik baru itu tidak sebanding dengan kejadian resistensi antibiotik. Saat ini kematian yang disebabkan oleh bakteri yang resisten antibiotik itu sekitar 700 jiwa. Angka ini masih lebih rendah dibandingkan kematian yang disebabkan karena diabetes dan kanker. Next. Ini untuk pencegahan resistensi antibiotik. Yang pertama adalah hanya menggunakan antibiotik ketika direkomendasikan dokter. Nah, yang pertama ini dokter. Apabila kita sakit dan bila memerlukan antibiotik, lebih baik kita konsultasikan dulu pemakaian antibiotik ke dokter, agar tepat diagnosis juga. Lalu yang kedua adalah dosis. Konsumsi antibiotik itu sesuai dosis anjuran dari dokter. Yang ketiga adalah dihabiskan. Nah, antibiotik itu apabila dokter meresepkan antibiotik 5 hari, kita harus mengikuti anjuran dokter tersebut. Misal dokter menganjurkan 5 hari, ya diminum 5 hari. Umumnya
konsumsi antibiotik itu minimal, ada yang menyebutkan minimal 3-5 hari. Bahkan ada yang menyebutkan juga ada yang 7 hari. Nah, untuk mencegah yang lain itu seperti misal mendapat resep ya sebelumnya, resep antibiotik. Nah, kebetulan antibiotiknya sudah habis, tetapi penyakitnya masih belum sembuh. Nah, itu jangan sampai mengulang konsumsi antibiotik tanpa anjuran dokter. Biasanya kan untuk orang sekarang mengulang lagi resep yang sebelumnya. Nah, itu tidak boleh. Sebaiknya kalau misal penyakitnya masih belum sembuh, dianjurkan untuk kembali konsultasi ke dokter. Lalu yang selanjutnya itu tidak menghentikan sendiri pengobatan antibiotik yang diresepkan oleh dokter. Seperti tadi, jadi antibiotik itu harus dihabiskan. Selanjutnya, jangan pernah berbagi antibiotik atau minum sisa antibiotik orang lain. Nah, biasanya kan kalau orang-orang kan dapat saran dari keluarga, teman, atau siapa gitu mengenai pengobatan, mengenai obat-obat antibiotik. Misalkan, ini loh aku cocok pakai antibiotik ini, kamu coba aja punya aku dulu, soalnya antibiotikku masih sisa. Itu nggak boleh ya, itu harus konsultasi lagi ke dokternya. Lalu yang terakhir, untuk pencegahan resistensi antibiotik dan mencegah penyebaran bakteri resisten, kita dapat melakukan pola hidup bersih, yaitu dengan mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Selain itu, menjaga jarak atau bisa memakai masker, seperti itu. Untuk resistensi antibiotik ini, kita tidak bisa menghentikannya, tetapi kita bisa memperlambat kejadiannya dengan menggunakan antibiotik secara bijak dan menerapkan pola hidup bersih. Next. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Ya baik, terima kasih buat pemaparan dari sesi kedua terkait dengan pencegahan resistensi antibiotik. Nah, untuk sesi selanjutnya saya buka kepada 3 orang bertanya terlebih dahulu. Untuk mekanismenya sama, yaitu bagi yang ingin bertanya bisa tekan fitur raise hand, lalu bisa open mic untuk bertanya, atau bisa juga bertanya melalui kolom chat. Dipersilakan. Ada yang mau ditanyakan mungkin, teman-teman? Ya, dipersilakan kepada saudara Imadirian Putra Gunawan untuk bisa bertanya. Ya, oke. Terima kasih atas kesempatannya. Materinya menarik sekali mengenai resistensi antibiotik. Nah, untuk pemaparan tadi oleh Ibu Erna ini dibilang bahwa penyebab resistensi antibiotik ini ada 2 faktor, yaitu ada faktor internal dari tenaga kesehatan dan faktor eksternal. Nah, saya ingin bertanya bagaimana peran apoteker untuk memastikan bahwa dari tenaga kesehatan ini, di mana faktor internalnya itu paham mengenai antibiotik, agar dari tenaga kesehatan sendiri ini lebih tahu atau pasti, artinya penggunaan antibiotik ini sudah digunakan secara bijak maupun maksimal. Ya, terima kasih. Dipersilakan kepada pemateri untuk menanggapi. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Kemarin saya kan sempat magang juga di rumah sakit ya. Nah, di sana untuk penggunaan antibiotik secara bijak, apalagi dari tenaga kesehatan, mereka seperti membuat seperti leaflet. Jadi mereka mengeluarkan leaflet untuk pasien juga, untuk ke tenaga kesehatan lain juga. Nah, itu mengenai penggunaan antibiotik. Nah, untuk melihat apakah sudah
apakah sudah benar apa belum penggunaan antibiotiknya, bisa melakukan follow up lagi. Misal melakukan diskusi dengan tenaga kesehatan lain atau bisa melakukan follow up ke pasiennya juga. Seperti itu. Baik, apakah kepada Saudara Imaderian Putra Gunawan dipersilakan? Ya, mungkin bisa dicontohkan mengenai follow up ke tenaga kesehatan itu bagaimana? Untuk follow up-nya ya, kemarin saya sempat seperti diceritakan ya, itu mereka kayak beberapa bulan sekali melakukan diskusi farmasi klinis dengan seluruh staf kesehatan, misal sama dokter, sama perawat juga. Nah, dari situ mereka bisa bertukar pendapat seperti itu. Persilakan kepada Saudara Made bisa menanggapi terkait jawaban dari pemateri. Ya, baik. Terima kasih Bu Erna dan moderator. Apakah sudah menjawab Saudara Made? Sudah. Sudah, ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau misal tidak ada yang ditanyakan, mungkin saya mau bertanya nih. Jadi kan pengalaman saya magang juga ya. Jadi magang di apotek itu kan beberapa sama seperti yang dikatakan oleh pemateri, bahwa beberapa kasus itu kadang datang pasien itu datang mau beli antibiotik. Nah, tapi antibiotik itu ternyata pasien itu tidak membawa resep gitu. Dan itu sama seperti yang dikatakan oleh Ibu Erna barusan, bahwa saya mau beli antibiotik ini karena tetangga saya bilang kalau misal saya batuk pilek itu saya harus beli antibiotik ini karena bisa sembuh. Nah, itu kalau misal kita sebagai seorang farmasis, itu tindakan apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah resistensi itu? Kalau misalnya ada kasus ini, kan kita nggak mungkin juga untuk menolak pasien seperti itu. Mungkin bisa dijawab kepada pemateri, saya persilakan. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya ya. Apabila pasien datang ke apotek, dia tidak membawa resep, terus meminta antibiotik, kita sebagai farmasis, tenaga kesehatan itu sebelumnya melakukan penggalian data terlebih dahulu ke pasiennya. Yang sakit siapa? Misal pasiennya sendiri. Terus ditanya gejalanya apa? Misal seperti batuk pilek ya. Dan itu ringan. Nah, kita memberikan anjuran kepada pasiennya untuk batuk pilek itu sebetulnya belum tentu harus antibiotik pengobatannya. Jadi cukup dengan pengobatan untuk mengurangi gejala simptomatisnya, untuk mengurangi batuk pileknya. Seperti itu. Nah, apabila pasiennya tetap kekeh mau antibiotik, kita menyarankan ke pasien tersebut untuk melakukan konsultasi dulu ke dokternya. Seperti itu. Ya baik, terima kasih. Jadi intinya kan kalau misal demam atau pilek itu kan belum tentu infeksi, berarti peran kita berarti intinya harus melakukan asesmen terlebih dahulu gitu ya. Iya. Ya, oke. Ya mungkin dari pertanyaan pancingan saya ini mungkin ada teman-teman yang tergerak mau bertanya lagi. Saya buka untuk satu penanya terakhir. Dipersilakan. Terkait dengan bagaimana cara mencegah resistensi antibiotik seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Saya rasa sudah tidak ada yang mau ditanyakan. Baik, untuk sesi kedua ini akan saya tutup. Sebelum saya tutup, izinkan saya untuk menyampaikan rangkuman atau intisari dari materi sesi kedua ini, yaitu sesi kedua kita mengulas terkait
bagaimana cara pencegahan resistensi antibiotik diawali dari penyakit infeksi. Jadi penyakit infeksi ini disebabkan oleh bakteri, jamur, virus, di mana paling utama itu infeksi disebabkan oleh bakteri. Di mana untuk mengatasi penyakit infeksi oleh bakteri dibutuhkan suatu obat yang disebut sebagai antibiotik. Nah, akan tetapi intensitas penggunaan antibiotik ini meningkat sehingga resiko terjadinya resistensi antibiotik itu tinggi. Nah, lalu apa sih itu resistensi antibiotik? Resistensi antibiotik adalah kemampuan bakteri untuk menetralisir dan melemahkan antibiotik. Yang semula antibiotik diberi antibiotik A ternyata peka, makin kelamaan bakterinya menjadi kebal seperti itu. Sehingga untuk mengetahui sensitivitas digunakan metode uji difusi cairan. Nah, apa penyebab dari antibiotik? Penyebab dari resistensi itu adalah dua penyebab utama, yaitu penggunaan yang tidak bijak dan ketidakpatuhan, di mana proses transmisi dari resistensi itu terdiri dari peresepan yang berlebih, pasien tidak selesai minum obat, penggunaan pada hewan ternak, sama pembuangan limbah antibiotik, sehingga flora normal dari hewan-hewan seperti ikan atau hewan ternak itu menjadi resisten. Dan apabila flora normal dari hewan tersebut resisten terus dimakan oleh manusia, itu juga tentunya bisa berbahaya seperti itu. Sehingga dampaknya itu adalah peningkatan morbiditas dan mortalitas, peningkatan biaya perawatan, dan ancaman terhadap pengobatan modern. Nah, oleh karena itu di sesi kedua ini ditekankan sekali lagi bahwa pencegahan resistensi yaitu adalah untuk penyakit infeksi sebaiknya dikonsultasikan ke dokter supaya diagnosisnya tepat, lalu dosis harus sesuai dengan anjuran dari dokter, harus tepat dosis, dan penggunaan antibiotik harus dihabiskan. Jadi misal permintaan dokter 5 hari, ya harus diminum 5 hari. Lalu jangan pernah berbagi antibiotik dan melakukan pola hidup bersih, yaitu cuci tangan, jaga jarak, dan antibiotik ini tidak bisa dihilangkan, tetapi kita bisa memperlambat kejadian resistensi, yaitu dengan menggunakan antibiotik secara bijak dan rasional. Seperti itu. Ya baik, untuk sesi kedua ini saya akhiri. Untuk kesempatan selanjutnya saya kembalikan lagi ke MC kita. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada narasumber, moderator, serta teman-teman peserta yang telah menyimak acara kita dari awal sampai akhir. Ya, harapannya semoga banyak ilmu yang bisa didapatkan dari materi kita pada hari ini, dan juga harapannya dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, entah itu dalam kehidupan pribadi kita atau keluarga, saudara yang ada di sekitar kita. Sebelumnya akan di-share oleh panitia post-test untuk kegiatan kita pada hari ini, dan harapannya semoga dari materi yang tadi teman-teman bisa menyelesaikan post-testnya lebih baik dari pre-testnya ya. Dan juga di sini nanti dari panitia itu menyampaikan ya, katanya ada hadiah menarik gitu. Tapi kalau ditanya hadiah menariknya seperti apa, wah saya selaku MC kurang tahu ya. Nanti akan dihubungi oleh teman-teman panitia kepada teman-teman yang mungkin mendapatkan hadiah menarik tersebut ya. Semoga teman-teman semua beruntung, dan pastinya semua teman-teman yang ada di sini berkesempatan untuk mendapatkan hadiahnya. Baik, kakak-kakak panitianya, apakah link post-testnya sudah di-share? Oke, katanya sudah ya teman-teman. Disilahkan untuk mengisi post-testnya yang di-share di grup peserta maupun di Zoom chat. Oke, waktunya kami persilahkan 15 menit dari sekarang. Jadi nanti pukul 14 sampai pukul 14.40 ya, betul. Untuk pengisian post-testnya. Disilakan teman-teman ya.
Mungkin dari teman-teman ada yang mengalami kendala dalam pengisian, boleh bisa menghubungi panitia.
Kick your pretty feet up on my dash. No need to go nowhere fast. Let's enjoy right here with me. Who knows where this road is supposed to lead? We got nothing but time. As long as you're right here next to me, everything's gonna be alright. If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, just let it be. If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, just let it be. So won't you ride with me, ride with me, see where this thing goes. If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, if it's meant to be. Be so uptight, but my heart's been hurt a couple times by a couple guys that didn't treat me right. I ain't gonna lie, 'cause I'm tired of the fake love. Show me what you made of, boy, make me believe. Hold up, girl, don't you know you're beautiful? And it's easy to see. If it's meant to be, it'll be. Apakah teman-teman sudah mengisi semua pretest post-testnya? Oke, teman-teman, dari panitia sepertinya menyampaikan sudah semua mengisi. Jadi sepertinya ini kita akan memulai kuis ya. Oke, teman-teman, siapkan ingatan teman-teman mengenai materi hari ini. Jadi pertanyaannya sepertinya tidak akan jauh-jauh dari materi yang disampaikan oleh narasumber kita. Baik, santai saja ya kita siang hari ini, santai. Tidak usah terlalu tegang. Baik, kakak panitianya apakah langsung mulai? Oke, kita coba mulai ke... Oh ya, sebelum itu saya baca aturannya dulu ya. Untuk aturan menjawabnya, dapat dijawab melalui chat Zoom atau raise hand. Yang paling pertama dan juga jawabannya benar, dia yang akan mendapatkan hadiah menarik tersebut. Ya. Baik, kita coba langsung ke pertanyaan pertama. Sebutkan cara transmisi resistensi antibiotik. Sebutkan 3 cara. Silakan teman-teman. 10 detik dari sekarang. Tadi dijelaskan oleh Ibu Erna ya rasanya. Dan ini baru saja selesai mengenai resistensi antibiotik. 3 transmisi resistensi antibiotik. Sebutkan saja tanpa harus menjelaskan, teman-teman. Iya, hadiahnya menarik loh. Tapi tidak akan disampaikan karena saking menariknya itu jadi rahasia, katanya gitu, katanya. Oke, apakah ada yang sudah menjawab? Oh, belum ada, Kakak. Boleh raise hand? Oh, ada yang bisa jawab ini. Atau saya tunjuk aja? Gimana, teman-teman? Mau ditunjuk
Atau jawab? Atau teman-teman bingung atau lupa tadi transmisi resistensi antibiotik itu yang seperti apa? Saya kasih clue ya. Saya kasih clue. Clue-nya ini berhubungan sama apa namanya, satwa. Salah satu transmisinya berhubungan dengan satwa. Kemudian ada yang berhubungan dengan pabrik. Sudah ada bayangan? Kalau lupa 3, 2 juga boleh. Oke, ada yang menjawab. Ini siapa yang duluan? Yang paling pertama tadi jawabnya Mbak Regina Renuan. Katanya ternak. Katanya ternak. Ternak katanya. Gimana kakak-kakak? Satu. Ada lagi nggak? Ya, kita kasih kesempatan Mbak Regina dulu karena dia yang pertama ya. Selain ternak apalagi Mbak? Iya tadi rasanya sempat dengar antibiotiknya diresepkan secara berlebihan ya, Kak Erdo. Iya, satu. Kemudian Diberikan kepada hewan ternak juga ya. hewan Maksudnya ternak. Oke lah, boleh lah. Ada 3 transmisi dan 2 diantaranya sudah dijawab sama Mbak Regina, yaitu persepan yang berlebih dan juga hewan ternak. Nah, kita lanjut. Kira-kira sudah ada jawabannya nggak disiapkan oleh kakak panitianya? Nah, ternyata benar apa yang Mbak Regina sampaikan, yaitu persepan yang berlebih, hewan ternak, dan juga tadi yang perlu saya bilang tentang pabrik, yaitu pembuangan limbah yang sembarangan. 3 transmisi ini dapat menyebabkan terjadinya resistensi antibiotik, sama seperti apa yang sudah dijelaskan oleh Mbak Erna tadi. Selamat Mbak Regina, untuk kuis pertama didapatkan oleh Mbak Regina. Untuk Mbak Regina atau kakak panitianya boleh nanti menghubungi Mbak Regina, atau Mbak Regina boleh menghubungi kakak panitianya ya, melalui grup di WA ya. Kemudian kita lanjut untuk ke door prize yang kedua. Nah, door prize yang kedua ini tentang TB. Saya bacakan. Berapa lama pengobatan MDR TB jangka pendek dan jangka panjang? Silakan Lutfi, dia langsung angkat tangan loh. Iya Kak, yang jangka pendek ini 9 sampai 11 bulan ya. Untuk jangka panjangnya? Jangka panjangnya ini 18 sampai 24 bulan atau 32 ya. 19 sampai 24 bulan. Oke, kita lihat jawabannya. Jangka pendek 9 sampai 11 kata Lutfi. Kemudian jangka panjangnya 24 bulan ya tadi. Iya. Oke, Kakak Levin ya. Silakan next slide. Jawabannya. Oke, untuk jangka pendeknya itu adalah 9 sampai 11 bulan. Untuk jangka panjangnya lebih tepatnya itu 18 sampai 20 bulan. Untuk pengobatan MDR TB. Oke. Benar Kak Lutfi ya, walaupun tadi di jangka panjangnya
bulannya ditambah 4 bulan sama Kak Lutfi ya. Tapi nggak apa-apa, mendekati. Tapi lebih tepatnya jangka panjangnya itu 18 sampai 20 bulan. Oke, selamat Kak Lutfi. Nanti boleh menghubungi kakak panitianya ya. Oh iya, Selamat. baik, terima kasih Kak. Ya. Oke, kita punya satu pertanyaan terakhir. Dan ini sepertinya paling mudah. Pertanyaannya, saya minta satu orang, kesan dan pesan untuk acara webinar penyuluhan hari ini. Silahkan angkat tangan. Oke, Deborah. Lutfi tadi kelupaan matikan ya dia resen. Oke, saya anggap Deborah yang pertama. Silakan Deborah. Tapi saya minta untuk on mic ya. Iya, Kak. Kesan dan pesan ya. Kesannya tuh senang bisa dapat ilmu baru tentang menambah ilmu lah tentang TB dan pencegahan resistensi antibiotik. Terus senang juga bisa bertemu kembali, bisa melihat wajah kakak tingkat yang sudah lama tidak bertemu. Terus pesannya ditunggu lagi penyuluhan kayak gini, mungkin bisa topiknya di tentang lain, bisa kayak mungkin tentang rumah sakit atau industri atau apa gitu Kak. Jadi pesannya ditunggu lagi Kak penyuluhannya. Sudah sekian. Siap, terima kasih Deborah. Kesannya ternyata menarik ya. Dan juga melihat wajah lama yang tidak dilihat selama corona ternyata. Wah, jadi bisa jadi ajang reuni juga untuk saling menyapa. Oke, terima kasih Deborah. Ya, semoga di lain kesempatan kita bisa menyelenggarakan lagi webinar penyuluhan terkait informasi mengenai kefarmasian yang terupdate di lain kesempatan. Oke. Deborah, terima kasih atas saran dan kesan yang juga sudah diberikan ya. Baik teman-teman, melihat dari 3 door prize kita pada hari ini yang nampaknya menandakan akhir dari kegiatan penyuluhan kita pada hari ini. Sebelum juga kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, karena tadi di awal sudah diawali dengan doa, maka alangkah baiknya kita akhiri juga dengan doa. Dan semoga doa ini menjadi lem agar kita mengingat setiap materi yang kita dapatkan dan dapat diaplikasikan di lingkungan sekitar kita. Kepada Saudari Tansa Trisna, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Erdo. Sebelum kita mengakhiri acara pada hari ini, kita akan tutup dengan doa. Doa akan saya pimpin secara Katolik, yang lain bisa menyesuaikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu pada acara webinar ini, sehingga acara ini dapat berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan, hingga akhir. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh pembicara kami hari ini dapat bermanfaat bagi kami semua. Tuhan, sebentar lagi kami akan melaksanakan kegiatan kami masing-masing. Kiranya Engkau selalu berkati kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Saudari Tansa Trisna. Baik teman-teman, saya sangat mengapresiasi untuk semua rekan-rekan peserta yang sudah mau meluangkan waktu dan juga kesempatannya untuk mengikuti penyuluhan kami pada hari ini. Dan terakhir, untuk menutup kegiatan, saya selaku MC mewakili teman-teman panitia pada seminar kali ini, memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman rekan-rekan semua, baik itu entah dari perkataan, perbuatan atau tindakan kami gitu, atau kekurangan dari kegiatan kita pada hari ini, kami juga memohon maaf yang sebesar-besarnya. Begitu. Sekian dari kami, semoga kita semua selalu dilimpahkan berkat dan juga kesehatan dalam mengarungi langkah kehidupan kita selanjutnya. Dan terima kasih, selamat siang, dan salam Widya Mandala.